saudara akan menyadari bagaimana Tuhan mengasihi saudara dan sudah memberkati saudara. Ya, saya selama perjalanan dari Jakarta kemari, saya lihat Tuhan luar biasa memelihara saudara di tempat ini. Tuhan memberikan air yang begitu bersih, sejuk, udara yang bersih, enggak polusi seperti di Jakarta. Asap knalpotnya setinggi setengah langit kan. Kalau kita begitu lihat tuh warnanya coklat seperti ini, debu tanah ini di atas debu, enggak bening seperti di sini. Saudara bisa hirup udara segar dan sehat, menikmati air yang bersih, nggak pakai bahan-bahan kimia. Tahu nggak saudara? Kalau di Jakarta beli buah sayuran yang mesti organik, rupanya tuh sayur beli ada sayur yang pakai obat dan ada sayur yang alami. Yang alami itu yang mahal, saudara. Nah, saudara tuh menikmati makanan yang mahal banget di sini. Kalau di Jakarta tuh mahal. Sini saudara free, bebas petik sayuran yang saudara tanam itu, nggak tercemar asap knalpot gitu ya. Sehat, saudara-saudara lihat yang di sayur-sayur yang saudara masak itu luar biasa. Pantas saudara-saudara semuanya sehat. Barangkali nanti saya terusin lagi. Suami saya akan bersaksi dulu. Belum bersaksi dulu. Sudah bagian. Nanti lagi. Puji Tuhan. Terima kasih. Saya anugerah Tuhan Yesus Kristus mendapatkan kesehatan kembali saya. Sebetulnya saya sakit setahun 10 bulan saya sakit. Ya, setahun 10 bulan. Setahun 10 bulan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus memberikan kesehatan kembali melayani Tuhan dengan baik. Saya sebetulnya anugerah Tuhan, saya foto saya pertama kali saya sakit ketika saya dapat di tempat itu 20 hari saya sakit, 10 hari itu sakit. Itu satu lagi ketika saya ada di sana, di foto saya sakit, kagak tahu apa-apa, kagak tahu semua, kagak tahu ya. Jadi saya sakit, anugerah Tuhan memberikan kekuatan melayani Tuhan dengan baik. Saya bisa melayani Tuhan kembali. Sekarang 1 tahun 10 bulan saya melayani Tuhan kembali Tuhan di Kalimantan Barat ya. Kalimantan Barat saya dapat melayani Tuhan kembali. Saya pergi dengan Bapak Pendeta Suci, Bapak Pendeta Matius saya ke sana. Saya ke sana melayani Tuhan kembali. Anugerah Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan kepadanya melayani Tuhan kembali. Saya heran sekarang anugerah Tuhan Pak Frans, ya saya kenal Pak Frans, Bapak Pendeta Matius, Pendeta siapa nih saya sudah ya, Pendeta Elia Mesak, Pendeta Elia, Pendeta Yuntin betul Yuntin ya, Harry Andrea Henderson, Pendeta Frans Agetan. Puji Tuhan, saya ngerti sedikit ya. Puji Tuhan. Sekarang sehat kembali. Sebetulnya saya tadi, puji Tuhan, saya mau main tadi. Saya mau main. Karena saya heran ya. Dulu saya pertama kali saya melatih itu 5 tahun saya latihan, nggak bisa 5 tahun latihan nggak bisa semua 5 tahun nggak bisa main 5 tahun nggak bisa ngerti apa 5 tahun. Kemudian setahun, kemudian 3 tahun saya mulai mengerti, bisa menyembahkan, bisa main.
Saya menciptakan main-main semua bagus-bagus. Mana itu? Mana itu? Itu. Lagu. Saudara lihat lagu-lagunya, bukan. Itu ya. Saudara dengar saya punya kata-kata. Saya bisa. Kemudian saya sakit. Sesudah sakit, saya nggak bisa lagi. Nah, kemudian saya bisa nyanyi lagu ya. Lihat, coba perhatikan. Saya nyanyi dulu pertama kali saya nyanyi. Ya. Pertama kali sini ya. Mana? Sini. Sini. Ya, sini. Ya. Sini. Salah. Pertama kali saya nyanyi kagak bisa. Sekarang saya bisa nyanyi puji Tuhan. Ya, you raise me up. You raise me up. Dengar? Saya ngarang. Saya bisa nyanyi semua. Pertama kali saya nyanyi pertama kali saya bagus semua. Saya nyanyi pertama kali bisa semua. Terus saya sakit. Waktu saya sakit kagak bisa. Kemudian kagak bisa. Setahun saya latihan. Satu tahun kemudian saya latihan lagi kembali. Kemudian lagi bisa lagi. Nanti saya karang lagi ya. Nah, sekarang saya lihat ini. Lihat, bagaimana ini? Bukan ya? Saya mau ngarang ini. Enggak, sekarang. Kemudian saya ngarang. Sekarang akhirnya saya bikin bagaimana? Nah, dengar sekali ya. Sekarang saya mengarang, kemudian saya ngarang lagi. Saya ngarang. Kemudian saya ngarang. Nah, nyanyi terus. Nyanyi. Tapi gak bisa apa nyanyi. Saya nyanyi sendiri bisa. Saya nyanyi sendiri. Saya ngarang. Jadi 1 tahun, 1 bulan sakit, ngarang sekarang. Sekarang mulai bisa saya. Saya bisa sekarang. Saya bisa main. Itu semua itu beda-beda kok kakak ngerti dapat. Ya puji Tuhan, anugerah Tuhan. Ngarang. Bisa saya bisa. Sekarang bisa. Iya, sekarang main bisa. Ya. Puji Tuhan, terima kasih. Anugerah Tuhan saya ngarang bisa. Anugerah Tuhan Yesus. Nah, sekarang saya anugerah Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada saya melayani Tuhan dengan baik. Sebetulnya saya sakit karena anugerah Tuhan memberikan kekuatan melayani Tuhan kembali. Saya mengucap syukur anugerah Tuhan Yesus Kristus memberikan pelayan Tuhan kembali. Saya mau melayani Tuhan kembali sudah 35 tahun saya melayani Tuhan. 35 tahun. Sekarang umur saya 59. Siapa 59 sekarang? Siapa 59? Enggak ada ya? Enggak ada. Paling tua saya 59. 59 tua saya. Ya, 59 anugerah Tuhan Yesus Kristus dapat melayani Tuhan kembali. Saya mengucap syukur anugerah Tuhan. Biar Tuhan kasih saya panjang umur saya 80 nanti. 80 dapat melayani Tuhan lagi. Mencari jiwa, memenangkan jiwa, mengenalkan Tuhan Yesus. Saya sebelah kanan kagak lihat, sebelah kanan jelas, nggak jelas kalian. Sebelah kanan, makin jelas.
makin lihat. Kalau nggak kagak lihat, saya sakit. Nah, kelihatan saya. Begitu. Ya, kanan begitu nggak lihat, nggak tahu siapa. Jadi jelas ke sana. Jadi nggak jelas, nggak tahu siapa. Sebelah kanan nggak lihat, sebelah tangan kanan, sebelah tangan saya nggak. Jadi anugerah Tuhan, tapi nggak apa-apa. Saya bisa melayani Tuhan. Saya sakit stroke, tahu stroke ya. Tahu stroke? Saya sakit stroke sakit semata. Tapi nggak tahu apa akan baik atau tidak anugerah Tuhan Yesus saja. Cara melayani Tuhan dengan kembali. Sekarang anugerah Tuhan saya jelas, kanan kurang jelas, nggak tahu nama siapa. Ah, jelas, makin jelas siapa. Mata saya begitu. Heran, matanya rusak saya. Mata rusak. Ya. Jadi saya sakit bukan saya saja. Bapak pendeta Matius, Bapak pendeta Bapak pendeta Suciono sakit juga, sakit sama. Bapak pendeta Timotius, Thomas, siapa? Sakit. Pak Ajis. Bukan Pak lagi. Ya, anak. Iya, sakit. Dia juga sakit. Atau lagi siapa sih? Timbul. Sakit juga. Sama juga. 3 orang sakit semua. Semua sakit. Karena sakit, saya ambil keputusan, saya mau mendirikan gereja kembali. Karena saya sudah di Australia, saya dulu kebaktian. Australia kebaktian biasa 2 kali kebaktian biasa sama-sama 50 orang. Nah sekarang buka ke sana, sekarang buka lagi nanti. Ada 3 orang. Saya, Bapak pendeta, Bapak sakit. Bukan, atau lagi siapa? Atau lagi? Ajis. Atau lagi siapa? Sakit. Siapa? Ajis. Beng. 3 orang. Karena sakit semua, sampai sakit semua. Putusin, saya mau ambil jiwa, menangkan jiwa kembali. Saya buka lagi nanti kembali lagi. Hari Rebo, Senin, Selasa, Sabtu akan kebaktian bersama. Akan bikin lagi. Sabtu nanti saya buka lagi kebaktian bersama. Saya buka lagi, bukan nyanyi tiap hari. Jadi heran sekali anugerah Tuhan Yesus. Saya, teman saya 3 orang sakit semua, stroke. Yang satu stroke, yang satu nggak bisa begini, dia begini. Tapi bisa bahasa Indonesia bisa. Buka juga dia buka. Atau lagi si game sakit juga 3. Jadi akan buka lagi kembali 3/3. Lucu, semua sakit, sembuhkan sakit, melayani Tuhan kembali. Jadi anugerah Tuhan Yesus Kristus dapat melayani Tuhan dengan baik. Terima kasih, anugerah Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan melayani Tuhan, menjadi saksi Tuhan Yesus yang hidup, memberikan kekuatan melayani Tuhan. Amin. Terima kasih ya. Tuhan berkati. Terima kasih. Enggak usah. Saya mau lanjutkan. Saudara lihat Pak Hendra bagaimana kesaksiannya. Punya hati, punya semangat, meskipun kata-katanya terpatah-patah. Jadi membuat orang kayak seperti cepat-cepat itu. Ayo, apalagi gitu, tebak-tebak. Semuanya ditebakin, begitulah bikin orang ketawa. Terima kasih buat kesabaran saudara sekalian. Saya mau kasih masukan ya. Kalau orang stroke itu banyak prosesnya, namanya. Proses begitu stroke. Sindromnya ya. Ini maunya jual barang, mungkin dia panik ya. Keadaan dia menyadari keadaannya sakit, nggak berdaya. Jadi dia mau jual segala barang yang dia tahu aja. Nah saat itu saya pergumulan buat saya yang bagaimana dia mau jual ini, mau jual itu, sampai rumah kami yang di Australia juga mau dijual.
Silakan duduk dulu saya. Ya. Terus dia panggil agen penjual rumah, datang ke rumah. Dia bilang, rumah saya mau dijual dengan tanah yang 3.500 lebih luasnya. Saya pikir dia nggak pikir panjang, maklum dia stroke ya, waktu itu hanya cuma beberapa bulan. Ngomong juga seadanya gitu ya, orang bule tapi mengerti. Kesempatan kan, orang mau jual rumah dapat komisi ya. Orang bule 2 orang datang ke rumah, terus bikin surat-surat. Dia suruh, saya lagi di dapur, dia di ruang tamu sama tamunya, suruh tanda tangan. Mula-mula saya nggak mau, dia maksa. Saya nggak enak ada tamu, dia tanda tangan aja. Terus udah 1 lembar, terus dia maju ke ruang tamu. Balik lagi, ada 1 buku lagi. Saya udah kesel banget, saya nggak mau tanda tangan. Akhir dia tanda tangan, niru tanda tangan saya. Dia kasih bule dia sama percaya aja. Ya, udah gitu giliran mau open home kan janji kontrak, maksudnya kasih yang mau beli mau lihat rumah. Hari itu penentuan. Orang agennya datang ke rumah mau tanda tangan lagi. Terus waktu itu saya ngumpet, saya bilang, saya pikir ini keputusan nih, kalau udah sampai dijual mau tinggal di mana. Akhirnya waktu dia lagi sambut tamunya di ruang tamu, saya kamar di rumah saya kan ada 3. Saya ngumpet di 1 kamar. Bukan rahasia dia. Dia giliran mau tanda tangan, dia cari-cari saya. Kagak ada, dia teriak-teriak mana-mana nggak ada. Katanya anak saya itu menggoda. Mama sudah diangkat Tuhan Yesus kali. Papa masih dari tadi enggak? Enggak. Mama, mana mama? Dia tanya orang bule, where's my wife? I don't know. Istri kamu kok nggak mau tanya saya di mana? Ya kan lucu kan? Terus yang nggak ada yang tanda tangan, jadi bagaimana tunggu lama? Setengah hari ada. Dari pagi sampai kira-kira jam 3-an sore. Nggak keluar-keluar, saya juga udah keringetan, saya tutupin pakai kain kan, jadi dia begitu liwat-liwat di kamar, memang kan matanya semua ada untungnya juga. Sebelah kanan ini dia nggak lihat saya, sebelahnya dia nggak lihat saya. Iya, dia liwat, saya tahu, saya lihat, saya diem aja. Jadi dia nggak ada, puji Tuhan liwat lagi. Nanti balik lagi saya diem lagi, tegang. Akhirnya orang bulenya tunggu lama, dia bilang, saya pulang dulu, nanti kalau istri kamu sudah ketemu, suruh ngomong sama saya. Terus sampai sore, anak saya yang perempuan, dia juga nggak tahu saya di mana, tapi dia punya feeling. Terus dia samperin saya, dia buka itu kain, dia ketawa. Ini mama ketujuh ini. Terus dia lihat saya udah ngumpet, udah cukup lama ya, gerah kali, capek kan berdiri terus berjam-jam, ya seperti di scrub gitu. Nah, terus dia bilang, "Mah, saya ajak papa keluar ya." Ya. Terus dia ajak anak saya bawa mobil, ajak bapaknya keluar cari saya di jalan raya, tapi begitu tidak keluar saya lega, ke dapur minum, makan ya, lega. Itu udah sore kan bebas lah. Begitu dia udah lama, terus saya pulang, dia lihat saya ada di dapur. Di mana? Kemana? Diem aja. Dia kenapa? Dikirain saya tuh diangkat Tuhan Yesus. Dia stres juga, nggak ketemu saya setengah hari. Ya. Akhirnya tau gak? Kenapa? Kamu mau dijual mah? Akhirnya lembut juga, puji Tuhan. Dia sadar. Kamu nggak mau jual ya? Ya udah nggak mau jual ya udah. Akhirnya ya puji Tuhan, dia nggak hubungin orang bule lagi. Soalnya saya udah nggak tanda tangan ya. Yang tanda tangan yang dia niru tuh kan besok mau orangnya mau pasarin. Saya begitu dia istirahat di kamar, saya suruh anak saya, kamu ketik mama yang tanda tangan, cancel itu. Dia langsung fax tengah malam jam 11 lebih, dia fax itu ke kantor orang bule itu. Jadi waktu mau datang tinjau, orang bule itu sudah lihat fax saya, dia kagak datang. Jadi telepon balik, saya mau jual rumah saya, kenapa nggak datang? Enggak, istri kamu sudah cancel, nggak mau jual. Terus dia nanya saya, kamu nggak mau jual rumah ini? Iya. Ya terus dia
apa boleh buat, tanda tangan sudah ada di kantor, buktinya saya nggak mau jual itu, sudah orang bule juga nggak nyerah, dia nggak bisa paksa saya dong, ada suratnya hitam di atas putih, saya cancel. Nah, terus Pak Hendra gembira juga, puji Tuhan rumah ini sampai sekarang masih ada. Nah, terus karena tanahnya begitu luas, dalam rencana kami sebelah rumah yang sudah tua itu lagi dibangun rumah, nanti 1-2 bulan mendatang akan dibangun. Ini dia baru sadar, puji Tuhan punya tanah yang luas ya. Dan dalam hati saya, coba kalau nurutin dia jual, ya habis nggak ada lagi ya. Nah, saat-saat stroke itu, saya pikir saudara ya, kalau ada kenalan saudara yang mengalami stroke begitu, sindrom itu maunya jual gitu, ditahan. Soalnya anak saya juga bilang, anak saya dari Sydney, dia telepon saya, Ma, tolong Papa usahakan jangan jual apa-apa. Dia mau jual usaha, mau jual mobil, yang apa semua yang mau dijual-jualin. Saya tahan, stres. Yang sudah panggil orang untuk lihat usaha, 2-3 orang. Begitu dia Pak Hendra enggak, itu malah sering saya ngomong sama yang agen yang jual, saya bilang, Pak, masukin itu kan, jangan terlalu serius. Saya nggak begitu terus. Dia kalau paling sedikit saya akan ngomong sama yang itu. Ya puji Tuhan sampai sekarang usaha masih jalan dan mobilnya juga masih bertahan. Puji Tuhan. Nah, saudara, terus satu lagi, ada orang di luar bilang, ini hamba tuh pendeta bisa stroke, banyak dosanya kan. Saya bilang, jangankan stroke, meninggal aja bisa, ya kan? Ini namanya juga manusia, kita tuh anugerah Tuhan kalau bisa dipercayakan dalam pelayanan. Ya, meskipun kita jatuh, Tuhan angkat, Tuhan campur tangan. Kalau banyak yang lebih usia stroke-nya lebih muda lagi, ada artis ya, sesudah Pak Hendra stroke, nggak lama lagi seminggu kemudian ada artis yang stroke. Tapi sekarang sudah lewat. Banyak yang bilang ini mukjizat, benar. Bukan karena kuat gagah, ini karena kemurahan Tuhan yang masih mengizinkan Pak Hendra untuk melayani. Ya, makanya dia semangat sekali. Saya stres, dia mau kemana-mana dengan kesaksian kata-kata yang bikin orang juga stres dengarnya karena nggak ngerti apa yang ngomongin ya. Tadi saya nggak mau, tapi dia pesan tiket. Mau nggak mau ya, saya tadinya nggak mau, dia pergi sendiri. Jangan. Terus dia pesan tiket 2, mau nggak mau ya saya pikir siapa yang kasih dia makan obat, siapa yang ini kan lupa, saya yang jadi obat terus gitu. Tadi dia nggak mau makan obat, saya yang ngakal-akalin kasih supaya dia bisa makan obat. Tapi kalau dia nggak ada saya, si Pak Matius nggak ada yang tangannya bungkus tangan, dia nggak ada juga ya, tangannya nakal ya. Nah, saudara itu juga, kalau saudara melayani, ya ingat kita melayani bukan melawan manusia tubuh jasmani, tapi kita melawan kuasa gelap. Kuasa gelap kalau kita mendoakan orang sakit, kuasa gelap itu nggak senang. Saudara sebelum melayani berdoa terlebih dulu. Pagari minta darah Tuhan Yesus bungkusan untuk kita. Jangan kata, oh saya hamba Tuhan, saya biasa doain orang. Merupakan kebiasaan atau rutinitas. Jangan saudara. Saudara berada di mana saja, mau doakan orang sakit, ya harus berdoa terlebih, persiapan hati dulu, mengandalkan kekuatan dan kuasa dari Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Soalnya si jahat tuh seperti singa yang mengaum-ngaum untuk menerkam mangsanya. Di saat kita lengah, dia terkau. Begitulah Pak Hendra, dia begitu capek sepanjang hari melihat orang yang kecelakaan motor di rumahnya nggak jauh dari gereja, dia pergi ke orang sakit, doain orang sakit. Saat sesudah doain orang sakit, dia kepala pusing. Sejak itu dia pendarahan di otak. Nah, saudara, kita ini lemah. Soalnya mata kita ini nggak bisa melihat apa yang kasat mata yang roh, sifatnya roh kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Kalau kita bersandar sama Tuhan, Tuhan akan pagari kita dengan darahnya dan menjaga kita. Jangan mengandalkan
pertolongan Tuhan selalu ada. Nah, jemaat Tuhan kami di sana doa puasa tiga kali buat Pak Hendra waktu dia sakit. Nah, saya percaya Pak Hendra bisa ada sampai sekarang ini bukan karena kemampuan fisik, kemampuan diri sendiri, tetapi karena hasil doa saudara-saudara. Saya percaya Bapak Matius juga ya, siswa-siswi di setia mendoakan Pak Hendra ya. Di mana-mana yang Pak Hendra pernah kunjungi, semuanya kirim salam dan mendoakan Pak Hendra. Nah, sebagaimana saudara lihat keadaan Pak Hendra yang sudah bersaksi dengan kata-kata yang terbatas, inilah hasil doa-doa saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebetulnya saya ini begini, saya tadinya mau jual, karena saya punya tempat yang lain, saya punya tempat lain 1 juta, 1 Australia, 1 juta saya beli waktu itu, mau jual, mau jual sana, karena mau beli yang mau dijual tuh 3.500 meter saya mau jual, karena mau beli dari sana, pakai orang. Maksudnya mau jual, saya tahu, saya ngerti. Dia sakit, saya sakit, nggak apa-apa, nggak sakit, saya suruh sembuh kok, bisa ngomong. Saya sakit, nggak apa-apa, jual kembali, karena dia mau pakai tempat, ya udah nggak apa-apa, jual nggak jadi jual, nggak apa-apa, nggak jadi jual. Nah akhirnya jadi itu laku dibeli orang, jadi 1 juta dibeli orang dibayar, dia jual, beres nggak apa-apa. Sekarang tinggal 3.000 meter saya tinggal di sana, puji Tuhan, terima kasih. Ya, saya ini sebetulnya sakit. Iya, Pak. Sebentar lagi. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, saya sekarang ngerti bagaimana keadaan saya, bagaimana semuanya. Anugerah Tuhan, saya mulai Tuhan dengan baik. Terima kasih ya, Tuhan memberkati ya.